saya adalah seorang yang pekerja keras dan swasta berhasil karena hampir yang dia inginkan semua ada. Nih, mantap. Bagus nih. Semua kualitasnya Pak. Harga murah juga nih semua. Berapa harganya? Kurangin lah, jangan 350. Wah, ini udah paling murah nih, benar ketimbang yang lain. Saya pesen 10.000 dah. Oke, deal. Oke. Ya, tip. Raymond, sini. Iya, sini. Suami saya itu baik sama saya, ramah sama saya, dan ya gitu juga sama anak-anak. Semua kebutuhan itu tersedia, mainan-mainan semua tersedia, makanan tersedia semua karena mereka dari Belanda cukup sering mengirimkan paket-paket. Saudara saya ini datang. Mana anak milik saya? Hei, ngapain kamu sini? Mana anak milik saya? Berani sekali kamu bicara begitu. Setahu saya, mereka sudah bertengkar beberapa hari sebelumnya. Saya tidak pernah siapapun. Mana tas saya? Ini rumah saya. Saya lihat bapak saya masih menangkis. Dia punya tangan sudah, ya kalau mau dibilang hampir putus atau berdarah luar biasa. Ya cincang di kepala itu dari otak ini ya berceceran dan habis karena dia membabi buta mencincang kebal. Menangis. Kalau dibilang apa yang saya lakukan, anak 13 tahun bisa apa? Kalau saya masuk pun saya akan mati dengan bapak saya. Dan saya belum tahu waktu itu dia mati atau tidak. Mati kau dengan bapakmu. Saya cepat, spontan, dan itu tenaga yang luar biasa. Saya lari. Dari rumah besar itu saya lari ke arah dapur. Saya berteriak-teriak keluar minta bantu orang-orang, tapi tidak satu pun yang ada. Tapi dia ikut terus dari belakang. Saya terpojok di sudut dapur dan tidak tahu harus berbuat apa. Ngapain kamu di sini? Mau lari kemana kamu, ha? Mati kau sama bapakmu, ha? Dia pun mengangkat parang itu. Mati kamu sekalian dengan bapak kamu. Mau lari kemana kamu, ha? Hei, berhenti! Apa yang kamu perbuat? Hah? Ayo keluar! Kemudian saya angkat muka dan melihat ibu dari si pembunuh ini menarik tangannya turun. Jadi parang itu tidak sampai jatuh di leher saya. Ibu yang pembunuh itu panggil dia, suruh keluar, langsung suruh ke polisi. Saya lihat bapak saya sudah tidak bernyawa. Yang saya temukan adalah kepala yang sudah
keluar semua isi otaknya dan mati di tempat. Menyesal atas perbuatan anak itu yang membunuh suami saya karena dia juga saya piara. Kenapa dia hampir rela membunuh suami hanya karena warisan itu? Jangan tinggalin mama, Pak. Jangan tinggalin mama, Pak. Remon, papamu nggak ada, Remon. Cuma bilang bahwa Tuhan, saya berusaha supaya rayuan saya kepada Tuhan itu bisa berhasil. Tapi kalau sekarang meninggal begini, Oh, bangun, Pak. Bangun. Bangun, Pak. Bangun. perasaan saya sudah gelap. Nggak akan jadi apa-apa di masa depan. Karena selama ini yang saya tahu bahwa bapak saya pegang kendali untuk semua usaha yang ada. Dan kalau beliau tidak ada, siapa yang urus semua itu? Ya saya difitnah, kata saya udah jadi hostess di Jakarta. Tapi kenyataan kan enggak, saya malah jadi kuli nyuci, gosok, buat anak makan. Dari pagi jam 6 sampai jam 6 sore kerja. Kak, aku nggak bisa tidur. Keadaan sangat susah pada waktu itu. Karena saya ingat adik saya yang nomor 4 ini, dia kalau tidur harus pakai bantal. Cuma karena saya melihat bahwa nggak ada bantal, saya ambil sarung terigu dan saya masukkan pakaian-pakaian bekas ke dalam sarung terigu itu. Adek, ini bantalnya buat kamu. Saya bilang, ini Dek, ini bantal buat kamu. Baru dia bisa tidur. Jadi kalau bilang susah sekali, nggak bisa beli bantal. Dendam ketika itu sudah semakin menebal di hati. Dendam ketika itu sedapat mungkin kalau bisa cepat-cepat terrealisasi, dibalas. Karena gara-gara dia, hidup kami bisa seperti sekarang ini. Yang saya salahkan ya si pembunuh itu. Bangun, Mon. Ayo bangun. Ngantuk. Kenapa sih? Ayo bangun. Katanya kamu mau sekolah. Mama, sekolah? Ya, serius. Kamu mau nggak tinggal di sana? Kamu sekolah. Mereka mau sekolahin kamu. Tapi kamu harus tinggal di sana ya. Mau kan? Saya berpikir ini mujizat luar biasa. Tapi saya harus tinggalin ibu saya dan adik-adik saya. Saya harus tinggal dengan mereka. Mau kan? Tapi bagaimana dengan mama dan adik-adik? Mama nggak apa-apa. Mama ingin kamu jadi orang sukses. Iya, Ma. Ya. Tadinya saya berpikir kalau tinggal sama orang itu kan enak begitu kan. Tapi nggak semudah yang saya pikirkan. Ternyata sebelum pergi ke sekolah, saya harus bangun lebih pagi. Jam 5 kalau nggak setengah 5 harus bangun. Apa yang saya harus kerjakan? Saya kerjakan dulu. Karena di Ambon dulu saya dimanja. Ya, dimanja karena semua fasilitas ada dan semua ada orang banyak bantu di rumah.
Saya berpikir kalau bapak saya masih hidup, saya tidak akan mengalami hal seburuk ini. Siapa yang semangat sekolah minggu? Ayo siapa ayo? Ada Kak Raymond. Hei Re, sini. Kamu bantu Usi ajar sekolah minggu ya. Usi, beta salah apakah sampai Usi suruh beta ajar sekolah minggu? Tidak, saya tidak hukum kamu. Saya suruh kamu ajar mereka supaya kamu bisa berbagi dengan mereka. Saya pikir kok apa bisa, apa mampu gitu. Adik-adik, ayo kita nyanyi. Tapi gerakannya ikutin Kakak Raymond ya. Ayo. Saya anggap mereka nih adik-adik saya juga. Jadi timbul satu sukacita besar di hati, ada damai, sejahtera ketika mengajar sekolah minggu di awal-awal itu. Lambat laun, kok mulai lupa dengan dendam itu? Ketika melihat tayangan-tayangan atau sesuatu yang ada pembunuhan-pembunuhan seperti itu, timbul dendam juga di hati, kebencian lagi yang memuncak. Amarah itu ada lagi, Ki. Raymond, kamu kenapa lagi? Mati Usi, dia harus mati. Hei, tenang. Tenang dulu. Karena orang banyak bilang, ampuni, lupakan. Tapi untuk melupakan kan nggak semudah itu. Beta sing sanggup lah Usi. Dendam itu selalu ika beta. Saya tahu, memang gak mudah untuk mengikis dendam itu. Tapi apa pernah Yesus ajarkan kita untuk dendam? Atau bunuh, balas bunuh? Yesus ajar kita untuk kasihlah musuhmu kan? Ingat Roma 12 ayat 19. Ya, Roma 12 ayat 19 itu di bagian akhirnya dikatakan pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Nah, ketika Usirena sering berkata begitu dan menasihati saya, bodoh sekali saya ini ya. Kok mau saja bertahun-tahun diikat oleh dendam, sakit hati, kebencian. Padahal firman Tuhan itu bisa merubah hidup saya kalau saya mau. Oh, ketika pengampunan itu dilepaskan, air mata, tapi bukanlah air mata kesedihan, air mata kebahagiaan, kelegaan, ada kelepasan surgawi, ada sukacita besar ketika melepaskan roh pengampunan itu. Dan saya tahu, saya bukan orang hebat, saya tidak sanggup, saya tidak mampu. Ini pekerjaan Tuhan, ini pekerjaan Roh Kudus, ini pekerjaan firman yang benihnya sudah ditanamkan di hati. Tapi Tuhan buktikan bahwa Ia menyertai, Ia Allah Immanuel, Yesus Allah Immanuel, sehingga saya dapat menyelesaikan semua studi saya dan bisa jadi pendeta, gembala sidang pada sebuah gereja. Dan saya tahu itu hanya karena kasih Tuhan Yesus yang besar. Kalau di Yeskiel 36 ayat 26, Allah memberi hati yang baru. Sekarang saya punya hati yang baru. Hati yang bisa mengampuni, mengasihi.